dosennya Yuni ini marah sama saya terutama gitu. Loh kok nikahnya sama Nasrullah gitu. Emang kenapa? Ini anak udah mau beasiswa ke Malaysia, kenapa sama kamu? Karena dia tahu saya tuh nggak serius dalam kuliah. Gitu. Sama kita. Sama, Sat. Yang penting lulus aja kan. Ya Allah. Karena yang merekomendasikan dia ke Malaysia adalah guru pembimbing skripsi saya. Oh alah, Jadi tahu-tahu yang dia. tahu Tahu banget. betul. Track recordnya. Ya lulus juga karena kasihan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini cerita UFK kembali mendatangkan sosok-sosok yang terus menginspirasi dan memberi energi besar dalam hidup kita ya Mia. Iya. Dan Masya Allah hari ini kita kedatangan guru yang ilmunya, ya pengalaman hidupnya dan perjuangannya layak kita jadikan role model contoh ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan founder Magnet Rezeki. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Nasrullah dan Bu Yuni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget hari Alhamdulillah. ini setelah saya baca bukunya, kemudian juga saya ngelihat kiprah beliau, dan hari ini Ustaz ngobrol yuk di cerita UFK. Masya Allah, sama siap. istri ya kita ngobrolin. Kita pingin tahu lebih dekat tentang beliau. Iya, Mungkin selama ini iya. taunya ya magnet rezekinya, Betul. umrohnya, bisnisnya, trainingnya dan seterusnya. Hmm. Tapi banyak yang belum tahu tentang lebih dalamnya. Nah, di cerita Terutama UFK, kehidupan pribadinya. Nah, iya. Sementara mama itu paling kepo urusan pribadi orang. pribadi Oh, orang gitu betul. ya. Iya, sebenarnya kupingnya lebih tajam ya. Jangankan orang lain, Umi juga kepo. Pengen 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 nanya. tahu kok bisa anak ceweknya lebih banyak gitu ya. Kok bisa anaknya cewek semua Kok ya? kita malah belum. Kok kita belum? Coba kasih dulu rahasianya ya. Ustaz Rasulullah, terima kasih Siap, sudah Ustaz. hadir. Masya Ya Allah, ini Allah, meja terima kasih makan, banyak. konsepnya kita ngobrol. Ini bukan artifisial, Hmm. ini asli. Silahkan Asli, dicoba. Dan hari ini kita pingin ngobrol, pingin lebih kenal, lebih dekat dengan Ustaz Nasrullah. Baik, Selama ini Ustaz. cuma baca buku, baca kisah. Pernah hutang 21 miliar, kebayang nih. Kalau 2,1 juta Ya, atau 2,1 2,1 miliar, masih oke itu lah. masih oke lah. Puluhan Hmm. miliar. Dan bisa keluar dari masalah itu. Dan sekarang bukan hanya berhutang, bebasin orang-orang dari hutang. Masya Allah. Itu Gimana menarik caranya tuh. itu? Dan siapa sih teman-teman yang nggak punya hutang? Coba. Ya, semua hidup ini pasti ya. Bahkan Rasul pun pernah berhutang. Artinya dengan magnet rezeki itu bisa jadi solusi. Nah, kita pingin ulik lebih dalam. Iya. Ya, saat ingin kenal lebih dekat dengan Ustadz dari sisi awalan gitu. Siap. Memang keluarga kiai atau gimana? Soalnya kelihatannya luar biasa ini, dan kelihatannya keilmuan dan yang lain memang dari keluarga ulama atau pimpinan pesantren Iya. atau gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi Bapak Ibu Ustadz Ustazah. Tuh Ya, kan. jadi Masya Allah. mereka lulusannya IAIN Parepare, Parepare. Sulawesi. Jadi Ya, antum aslinya orang? Sulawesi. Oh, nggak kelihatan. Bugis. Iya, logatnya nggak. Iya, karena lahir besar di Jakarta. Malah saya kira Sunda. Iya ya. Parepare. Parepare. Masya Allah. Ya, jadi Bapak merantau gitu tahun 72 ke, ya kan jiwanya orang Bugis itu saudagar Oh, ya. iya. Iya. Bugis Makassar. Perantau Dan gitu. pedagang biasanya. Terus ibu setelah selesai dari IAIN itu dia teman-temannya jadi pejabat-pejabat di Kementerian Agama gitu. Masya Allah. Tapi beliau dilarang kerja sama bapak. Iya. Gitu. Akhirnya ya beliau kalau gitu ya saya jadiin aja rumah saya pesantren gitu. Oh. Akhirnya semua anaknya itu bisa baca Quran dari ibu saya. Allah. 9 gitu. Idaman banget. 9 Sembilan. ya Allah. anak, iya. Satu ibu. Satu ibu. Masya Allah. Jadi saya anak ketiga. Ya udah saya belajar agama dari ibu gitu. Belajar ya ulumuddin gitu, belajar pidato, belajar ceramah Masya gitu. Allah. Jadi dai itu ibu yang ngelatih. Ibu yang ngajakin saya itu pidato-pidato di mana-mana gitu. Lomba puisi gitu. Masya Allah. Jadi ya memang latar belakangnya nggak bisa disebut keluarga kiai kali ya, tapi keluarga ustadz ustazah lah. gitu. Memang ada darah dai ya sebenarnya. Iya. Dan saya juga nggak tahu ibu saya ini yatim, diasuh sama seorang ulama yang terkenal di Sulawesi, namanya Kiai Muhammad Ambok Dale. Ya, Ambok Dale ini bagi
orang Sulawesi itu wali gitu bagi orang Sulawesi. Masya Allah, Sangat sangat terkenal, dimuliakan. Ambo- sangat Ambok Dale. dihormati. Nah, Ambok Dale ini artinya tuh bapaknya rezeki. Dari sana. Itulah saya bilang, kenapa ya saya kok dakwanya rezeki-rezeki? Oh, ternyata Ada terah rezeki. ada terah rezeki di situ, Masya Ambok Allah, Dale. Ambok Dale itu. Iya. Nah, ibu dan ayah masih ada. Bapak meninggal beberapa tahun yang lalu, kemudian ibu masih ada. Ibu masih Mm-mm. ada. Iya. Kalaulah ustadz dari keluarga dai, ulama, kalau bunda ustazah Umi dari Yuni? Kalau saya sih alhamdulillah juga bapak sama ibu lulusan pesantren. tuh. Iya. Iya. Kakeknya dan kiai. Kebetulan kakek. Oh. Jadi kakek saya punya pesantren di Lampung. Orang Lampung. Nah, kalau dari suku saya suku Banten. Banten, Sunda Cuma- berarti masih iya. daerah Sundanya. Cuma memang tinggal di Lampung. Tinggal nah, di kakek itu Lampung. punya pesantren Qori'ah Allah. Di Sampai sekarang Lampung. di Lampung sampai Oh, sekarang. masih ada ya. Beberapa Kakeknya sudah juara. nggak ada. Iya. Beberapa juara Ah, nasional tuh dari Ya, pesantren. dari situ. Ah. Jadi di Talang Padang. Talang Jadi Padang. memang fokusnya ke Al-Quran, Masya pesantren Allah. Quran. Nah, ini ketemunya apa di Iya. pesantren atau di mana nih bisa ketemu? Ini banyak yang Ketemunya di belum tahu. kampus, ya. Oh. Ketemunya di tahajud sebenarnya lebih tepatnya gitu ya. Kampus tahajud maksudnya. Iya. Jadi saya itu kakak kelasnya dia. Heeh. Kan kalau di kampus tuh dulu kan ada daurah-daurah gitu ya. Iya. Nah, saya tuh senang ditugaskan kalau jadi imam gitu. Iya. Ya, jadi imam. Nah, untuk tahajud itu biasanya saya yang jadi imam. Mm-mm. Nah, pada saat satu daurah itu beliau salah satu pesertanya. sih. Oh, Gitu. ada kelas. Antum, Mahasiswa antum baru. mau tahajud Oh, apa mau mahasiswa cari baru. jodoh? Enggak, Ana nggak Ini mau tahu. tahajud apa mau cari jodoh? Oh, nggak Jadi tahu. nggak tahu. Saya imam mah Mahasiswa imam baru. aja Iya. tugas kok. Ini kan mahasiswa baru. Heeh. Nah, pas malam pertama itu dia terkesan dengan suara saya. Allah. Gitu. Hati-hati Umi, jangan jatuh cinta sama suara. Coba Lihat diceritain. wajahnya Ya. cakupan rumahnya. Nggak tahu waktu itu siapa. Dia pikir ustadz mana gitu. Ah. Itu juga jatuh cintanya bukan karena apanya, tapi karena saya pengen diimami gitu dengan imam Beneran yang jadi seperti ini, imam. gitu. Ya Allah. Iya. Iya, jadi waktu itu kan memang saya tuh ayah saya tuh sangat ketat banget mendidik saya. Iya. Saya tuh nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi itu adalah daurah pertama saya. Belum pernah. Belum sebelumnya. pernah, saya belum pernah daurah gitu. Belum pernah keluar Belum jauh pernah dari rumah. keluar jauh malah. dari rumah gitu. Nah, terus kemudian ketika tahajud kok imamnya bagus banget ya. gitu. Masya Allah. Masya Allah, Kayak Imam gitu. Haramain gitu. Umi waktu itu kebayang nggak Ya Allah. umurnya berapa si Enggak. imam ini? Oh Enggak. enggak kepikiran Enggak. juga ya. Yang Yang penting penting suka aja suaranya. jatuh cinta sama suaranya. Nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya mahasiswa. Oh. Gitu. Dipikir Dipikir ustaz. Dipikir ustaz. ustaz, gitu. Dipikir ustaz Ya mana Allah, gitu kan, Masya gitu. Allah. Ya karena mereka keluarganya kan qori. Jadi ngedengar bacaan itu udah jadi Iya. sesuatu yang Iya, tidak iya, iya. begitu. Biasa. Iya, gitu. Terus udahlah gitu ya tuh hari pertama tuh. Iya. Begitu malam kedua semangat gitu kan. Oh, Mau denger waduh. lagi nih gitu. Sholatnya bukan karena Allah. Tapi nggak ada sparkling cinta, nggak ada. Cuma pengen Suka aja Iya, dengar. iya. Iya gitu kan. ternyata- Karena memang waktu itu tuh tahajud itu benar-benar berkesan banget. Allah. Sampai ada yang pingsan, sampai Iya. ada yang nangis Iya. luar biasa. Jadi Memang- kayak nikmatnya tuh indah banget Iya, gitu. tahun-tahun 90-an Iya. tuh memang budaya dauro itu kuat Betul. sekali. Sekarang Iya, di hilang. kalangan Iya. kampus ya. Betul Iya. gitu. Nah, terus pas malam kedua itu udah semangat gitu kan, ternyata pisah. Ya, jadi akhwat sama akhwat gitu kan, terus Ikhwan sama Ikhwan. Tahajudnya. Ya, pisah gitu ya. Terus cuma sempat berpikir itu siapa ya gitu kan, yang imam tuh Imamnya. siapa Mau gitu. nanya nggak enak, nggak Iya. nanya kepo. Cuma yang pasti pada saat itu nggak kebayang gitu kan, nggak kebayang tuh bahwa itu tuh ternyata mahasiswa. Gitu, kakak kelas Kakak gitu. kelas. Terus akhirnya Tahunya. benar-benar bisa ketemu dan kayak baru saling tahu. Iya, jadi awalnya tuh ya terus saya di satu jalan gitu ya, ngelihat ada seorang wanita gitu dengan kibasan jilbabnya gitu. Berkibar-kibar. Berkibar-kibar. Kayak bendera. Kok ini beda ya? Itu kayak ada cahaya gitu Masya loh yang Allah. siapa itu gitu kan?
Caranya gitu. Allah Ya tuh. udah, cuma astagfirullah begini Oh, aja gitu kan. Oh, Ya, iya. imam tahajud Oh, gitu. iya. Bener. Astagfirullah. Oh, begini. harus berubah sorry ya. Sampai akhirnya ada satu pertemuan rapat waktu itu, Masya Allah. meeting untuk bikin bimbel gitu, bimbel jurusan. Terus tahu-tahu dia sebagai salah satu peserta gitu. Wah, rasanya indah gitu, tapi saya malu gitu Iya, kan. Masya Allah. Tapi saya nggak kenal. Dia nggak kenal juga. Dan belum ngeh juga ini imamnya ya. Belum tahu. Masya Allah, menarik. Pokoknya taunya dia Ikhwan aja gitu Ikhwan. kan, yang selalu nunduk-nunduk Masya gitu. Allah. Yang saya suka Sampai gitu. kita tuh ada musola Mm-mm. gitu kan di MIPA itu. Ini musola ikhwan, musola akhwat. Mm-mm. Saya biasanya kalau pas lagi nggak kuliah kan gitu ya, Mm-mm. pas lagi selesai kelas ya ke kampus ke musola. Pas di musola saya ngaji. Ternyata dia ada di sebelah. Gitu, istri ada di Ya sebelah. Allah. Sambil ngedengerin gitu. Loh kok ini suaranya sama Yang dengan itu. yang waktu tahajud gitu. Ya Allah. Ya Allah. Abis itu Terus Ya nggak ada terjadi apa-apa sih. enggak sih. kita kira. Itulah kita kepo banget ya Nia. Iya, sampai akhirnya dia tahu bahwa oh ini imamnya adalah gitu ya, Mahasiswa ternyata gitu. Dari situ tahu mahasiswanya. Iya. Tapi belum tahu wajah yang mana. Belum. Kayaknya sih belum ngeh Belum, juga masih, saya iya. gitu Iya. kan. Sampai kemudian akhirnya kita satu amanah di di kampus gitu. Amanah dakwah waktu Amanah itu. dakwah gitu. Untuk Di kampus UI Iya. ya waktu itu ya. UI. Di MIPA. Masya Allah FM. Gitu. Sampai kemudian akhirnya dia tahulah gitu kan siapa pemilik suara itu. Oh, asik. Dari ketika tahu. Ketika tahu gimana Mi? Aku nggak tahu ini kan. Saya nggak tahu waktu itu, saya nggak tahu ceritanya. Gitu kan pada saat itu. Tahu ini kan setelah menikah baru dicerita. Iya. Iya. Nah, setelah Oh, iya, karena kan nggak pacaran. nggak pacaran. Iya, nggak pacaran sama kita. Masya Allah. Setelah kamu tahu gimana Mi? Ya intinya adalah bukan jadi intinya. Jangan langsung ke inti, kita mau dapat Ke cerita. Ya kalau saya sih yang pasti karena memang kagum sama beliau dari sisi wawasan keislamannya gitu. Terus kemudian juga ya bacaan Quran dan lain-lain lah gitu ya. Karena kan memang Pak Anas salah satu inilah kayak ya suka ngisi acara-acara di kampus Masya Allah. gitu. Masya Allah. Ya kekaguman itu timbul. Iya. Gitu pastinya gitu ya. Dan ya gimana ya? Nah, jadi waktu itu tuh kita kan cuma ada pager ya. Iya. Ada Oh, pager. jadul banget ya. Terus telepon gitu kan. Nah, jadi ya beberapa hari gitu kan pasti saya telepon untuk koordinasi kegiatan kemahasiswaan. Oh, Nah, pas saya lagi telepon itu gitu kan, di belakang suara ayahnya lagi ngaji. Gitu. Ya Allah, itu suara indah banget. Iya, Masya Allah. Saling mengagumi karena Quran. Iya. Keren. Jadi saya bilang itu siapa gitu ya yang ngaji, bapak saya gitu. Muncul gitu. Oh, Ya boleh Allah, dong jadi bapakku gitu. juga. Boleh dong jadi bapakku juga. Sampai akhirnya kita udah terlalu Iya. intens, kita memisahkan diri gitu. Karena takut. Kita khawatir lah. Kita takut gitu. Dan masih kuliah itu. Iya, masih kuliah. Takut itu nggak pernah ketemu, nggak pernah jalan nggak pernah berdua gitu ya. Itu cuma nggak ada pacaran, Nggak. cuma mungkin Indah saling banget. menyimpan Iya. perasaan. Iya. Masya Allah. Sendiri yang kita juga nggak tahu Iya. gitu sebetulnya. Benar. Jadi setiap saya ngaji misalnya di kampus kayaknya dia tuh datang gitu ngedengerin gitu. Jadi kita jatuh cinta tuh GR karena aja. Kan kamu cerita waktu itu. Jadi ya jatuh cinta karena Quran sih memang. Iya. Terus tapi kita takut malah jadi sunatan sayyi'atan. Malah jadi contoh yang nggak bagus bagi Jalan yang buruk. adik-adik kelas kita. Akhirnya udah kita pisah gitu kan. Saya sampai nggak mau ke kampus waktu itu. Takut ketemu dia gitu. Takut ketemu dia. Akhirnya saya bikin aktivitas di luar, bikin majalah pemuda Islam namanya Al-Izzah. Iya. Itu Al-Izzah saya- itu zaman-zaman itu Iya. dulu Iya, beliau Sabili, pemimpin Al-Izzah. Al-Izzah, Oh, saya pemimpin umum. Al-Izzah. Ya udah iya. waktu itu kan buletin di Iya, kampus. iya, Saya iya, bilang iya. ini kayaknya kalau saya kan saudagar nih ya. Pedagang Bugis. Ngelihat ini kayaknya ada peluang bisnisnya nih. Ya udah saya langsung
jadikan majalah. Dijual gitu, Iya, sempat waktu itu zaman-zaman 15.000 itu. eksemplar. Betul, sempat Saya rame. menyibukkan diri. Tujuan saya Situ. menyibukkan diri supaya nggak ketemu supaya dia. melupakannya. Iya. Ternyata tidak bisa. Udah berhasil. Berhasil. Dia sibuk kuliah, gitu kan. Kita juga sibuk saya dakwah. sibuk gitu kan dakwah. Saya sibuk. Itu saya keliling gitu, ngisi seminar jurnalistik gitu di banyak tempat. Pokoknya saya asik lah dengan dunia saya. Sampai waktunya saya harus kembali lagi ke kampus skripsi. Gitu pas skripsi gitu kan. Jadi kita kata setahun ya, Iya. setahun nggak pernah ketemu lah. 2 tahun. 2 tahun 2 ya. tahun, Masya Allah. Waktu itu di ultimatum sama dosen, kalau enggak DO. Iya. kan, suka kayak Saking gitu kan. asiknya dakwah Saking sampai lupa asiknya. kuliah biasanya. Iya. Akhirnya ya udah mau gimana lagi gitu kan, balik ke Skripsi. kampus gitu kan, skripsi. Kemudian nah kan kita kan kimia. Di kimia itu skripsinya tuh harus ada hasil Penelitian. penelitian. Oh iya. Pas meja saya gitu kan, dapat meja kan, meja yang tentuin kan dosen. Gitu. Pas saya rapi-rapihin gitu kan, peralatan-peralatan laboratorium, pas ngelihat di depan gitu, meja depan, kok meja depan ada tulisan saya, Jiwa-Jiwa Hunain gitu. Ini siapa yang pasang nih gitu kan. Pas saya datang ke sana gitu kan, ke meja Tulisan di itu Al-Izzah maksudnya. gitu, tulisan di Iya, Al-Izzah. iya. Jadi di clipping gitu kan, ditaruh. Ternyata di sampingnya ada foto dia dengan keluarganya. Kok gitu. bisa itu maksudnya? Siapa yang nempel? Umi. Saya. Ternyata Jadi itu mejanya meja dia. Jadi meja karena beliau kakak kelas, tapi kita penelitiannya bareng, lulusnya sama-sama. Gitu. Ya karena kan saya tertunda kan. Iya. Iya, dia juga penelitiannya lama gitu. Ya udah gitu, tahu-tahu meja penelitian kita berdekatan Allah, gitu. caranya Itu kayak indah banget. ya Allah, gemeteran saya juga pas melihat. Masya Allah. Yuni nih gitu. Iya. Udah aku berusaha menjauh, kamu mendekat. Ternyata luar biasa. Indah banget, Zat. Wah, itu berusaha Ya Allah. takut lah gitu, takut Iya. dengan cinta yang Masya Allah. Ini langka zaman sekarang. iya. Di mana cari yang begini zaman sekarang nih? Ya Allah. Akhirnya ya udah saya berusaha gitu untuk datar gitu. Berusaha untuk datar. Ya udah, pas dia tahu juga saya di belakangnya gitu ya. Ya udah. Dia juga kayak sungkan gitu. Sampai akhirnya ya udah saya selesai kuliah saya, skripsi saya selesai, skripsi dia selesai gitu. Terus udahlah, kita udah sibuk ngurusin wisuda. Kita udah ngurusin wisuda, ada teman saya yang bilang, "Nas, ente nggak mau ngelamar Yuni?" gitu. Kok dia enggak? Ternyata dia ngelihat sparklingnya kita. Oh, agak beda nih Iya. gerak tubuhnya. Kayaknya Yuni suka sama Nasrullah, Nasrullah suka sama Yuni. Tapi mereka kok kayaknya nggak saling tembak. nggak saling tembak gitu. Kalau soal nembak tuh harus belajar sama saya. Kalau saya langsung nembak. Ngeri kalau ini. Nggak nunggu saya. Oke, Takut diambil orang. Iya. Saya bilang sama dia tuh, maaf nggak mau, saya bilang. Enggak, saya nggak mau karena saya takut saya jadi dosa. Pernikahan yang didasari karena sesuatu yang menurut saya pada saat itu ya, ini nggak suci lah gitu. Ya karena saya udah kenal, udah tahu, udah suka gitu. Terus beneran Nas, ini dia udah datang 3 biodata ngelamar dia. Oh benar Umi. Iya. Masya Ya Allah. Allah, ditolak semua Umi. 3 masuk tawaran. Ada 2. Oh 2, oh 3 saja. Terus Akhirnya. kedua. Iya, jadi ada 2 orang yang memang sudah Masya Allah. berniat gitu kan. Terus kemudian waktu itu ada satu dari guru ngaji gitu ya. Cuma memang kan waktu itu saya lagi masih skripsi kan, gitu. Iya. Jadi masih skripsi, jadi saya masih pertimbangan gitu. Terus juga datang satu lagi, saya bilang, aduh tunggu dulu ya, saya, bukan saya yang bilang itu, malah dari dianya, emang tunggu dulu deh sampai Yuni selesai skripsi dulu, gitu, seperti itu. Nah ternyata di proses itu, kemudian ada kawan kita itu yang, Yun, yang 2 itu jangan diproses dulu ya, kata dia gitu. Nih bakalan masuk satu lagi. Oh, Gitu. Oh siapa gitu kan, udah pokoknya Yuni jangan yang itu, jangan diproses dulu, tunggu gitu nih kata teman kita ini gitu ya. Terus ternyata begitu masuk datang, satu lagi. wah namanya Nasrullah Oh. gitu. Tapi sebelum datang biodata itu, beneran Ri gitu, udah ada 2 gitu. Beneran gitu. Aduh,
sayang juga ya. Akhirnya masuk biodata ketiga. Sayang. Padahal saya Akhirnya- sudah siap. Sudah siap menerima yang lain itu Iya. maksudnya. malam itu saya telepon guru ngaji saya gitu, Ustadz saya mau curhat gitu. Saya udah nyasihin biodata juga untuk menikah, silahkan saya dinikahkan sama siapa saja, saya bilang gitu kan. Nah Ustadz masih ingat kan anak kasih biodata ke antum gitu, udah ada belum Ustadz gitu? Belum ada gitu. Gimana Ustadz? Afwan Ustadz, anak punya sejarah begini, anak ceritakanlah dengan beliau. Oke. Nah sekarang gitu ya, apa teman Anda bilang gimana kalau ente yang ngelamar gitu, gitu ngelamar Yuni. Anak takut Ustadz, anak takut dosa gitu. Iya. Beliau akhirnya nasihatin saya tentang kisah Yusuf dan Zulaikha. Iya. Memang Zulaikha itu pernah gitu kan berdosa atas nama cinta. Iya, betul. Gitu akhirnya dia mensucikan diri sampai nggak ada rasa ke Yusuf, dan akhirnya Allah hadiahkan cinta itu ke Yusuf gitu. Masya Allah. Ana izinkan antum untuk melamar Yuni gitu. Jadi akhirnya ya udah saya kasihin biodata, Iya. biodata pernikahan gitu ya, artinya proposal pernikahan ke teman saya itu, dia untuk nyampaikan ke Yuni. Waktu biodata itu diberikan ke Umi, ayah ibunya Ustadz udah tahu? Oh dia, bapak ibu saya tuh percaya aja saya mau ngapain gitu. Ya. Jadi taunya pas udah diterima? Saya sampaikan saya mau nikah gitu kayaknya gitu. Oh. Jadi udah, ya, pokoknya saya mau nikah setelah wisuda gitu, nggak tahu sama siapa gitu aja. Keren loh. Iya, biasanya ngomong dulu kan. Iya. Karena saya takut gitu. Nah jadi kan saya tuh di industri percetakan. Kadang-kadang saya kan nyetak masuk ke pabrik gitu kan. Pabrik ada gambar-gambar yang menurut saya iya. gitu. Saya takut gitu kan. Saya takut dosa gitu kan. Ya udah pokoknya saya mau cepat nikah deh gitu untuk menghindar dari dosa. Nggak tahu sama siapa. Iya, tadi karena nyetak majalah ya. Iya. Majalah Aliza kan itu dicetak terus ya. Dan banyak kan Masya Allah. majalah-majalah lain yang juga Iya. dicetak di percetakan itu. Kadang-kadang kan saya datang ke sana untuk QC gitu. Iya. Akhirnya kapan berani datang ke keluarga? Iya. Ya itu pas begitu dikasih biodata, terus saya langsung ke guru ngaji. Ini bukan ke orang tua dulu nih gitu kan. Ke guru ngaji, terus saya bilang, Mbak ini datang satu lagi, saya bilang gitu kan. Terus ya udah Yuni gimana? Kayaknya Yuni lebih yang ini ya Pasti, gitu. udah ngincer lama, beda. gitu kan. Ya udah gimana? Ya udah karena memang kecenderungannya Yuni ke sini gitu kan, ke Nasrullah gitu ya sudah. Silakan Yuni sampaikan ke orang tua gitu. Jadi akhirnya saya sampaikan ke orang tua gitu ya. Waktu itu orang tua saya tuh masih belum membolehkan sebenarnya saya menikah gitu. Karena saya ini anak pertama dari 8 bersaudara. Jadi tadi kan Pak Antum Andi bilang ya, Antum saya ini 8. Ada potensi banyak lah. Masya Allah. Iya, jadi saya itu anak pertama dari 8 bersaudara. Ayah saya tuh cuma PNS gitu. Jadi ibaratnya kayak saya tuh tumpuan harapannya lah gitu ya. Kok udah mau diambil orang. Iya gitu. Jadi mamah tuh bilang, Yun nikahnya jangan sekarang lah gitu. Kamu kerja dulu kek, kamu S2 dulu kek, kamu jadi PNS dulu kek gitu ya. Nanti baru setelah itu nikah gitu. Terus saya cuma bilang sama orang tua saya gini, ya kalau mama sama papa nggak mengizinkan saya menerima yang sekarang gitu, ya nggak apa-apa gitu, berarti yang ini saya pending. Saya tolak, saya bilang gitu kan, saya tolak. Nanti ya tunggu lagi yang datang 2 tahun lagi mungkin siapa, saya bilang gitu. Jadi artinya saya juga nggak mau misalkan ya udah saya terima terus kita nunggu 2 tahun ya, saya nggak mau kayak gitu. Tersiksa. Gitu, karena itu kan terjadi fitnah nanti gitu kan. Terus kata ibu saya gini, kok kamu buru-buru banget sih gitu kan? Gitu. Kan jadinya curiga. Iya gitu Zaman kan. dulu tuh gitu. Iya gitu. Apa ini buru-buru? anak perempuannya nggak pernah ada yang datang Iya. gitu. Terus tahu-tahu pengen nikah kan aneh betul. gitu ya. Iya. Bagi ibu tuh aneh banget gitu. Tapi ya saya bilang bukan gitu sih Ma. Maksudnya tuh kalau misalkan nih kita terima nih, terus nikahnya baru 2 tahun, kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan, fitnah-fitnah apa yang akan terjadi. Nah saya nggak mau kayak gitu. Lebih baik kalau misalkan memang ditolak ya ditolak aja yang sekarang. Kalau misalkan nanti nih misalnya dibolehin nikahnya 2 tahun lagi, ya tunggu lagi nanti 2 tahun siapa yang datang. Saya nggak tahu siapa gitu. Saya gitu. Jadi memang pada saat itu saya benar-benar
pada posisi saya benar-benar pengen dia, enggak juga gitu ya. Enggak juga. Jangan GR tadi. Iya. Enggak juga karena Walaupun dia ada diarinya. Oh, Setiap hari, setiap kisah dengan saya itu tercatat Ada rapi di dalam situ. diarinya. Ya Allah. Masya Dia bilang kalau nggak sama saya akan bakar buku ini. Wih. Sampai sekarang diarinya masih ada. Asli. Itu diarinya suka tukeran muslim gitu kan? Ini diari yang ada gemboknya. Oh iya. terus ada saya lagi. Ya Allah. Ya gitu sih. Artinya tuh memang saya tahu bahwa pernikahan itu kan dia harus dimulai dengan bersih gitu. Dengan bersih gitu kan, dan saya pengen saya memulai pernikahan itu dengan bersih gitu. Dengan bersih, dengan rasa yang bukan karena nafsu, hawa nafsu banget gitu. Iya. Enggak gitu. Seperti itu sih. Sampai akhirnya Gitu. Ya, sampai akhirnya Sampai kemudian akhirnya Diizinkan? ayahnya itu diskusi sama gurunya. ya gitu. Anak saya ada yang mau ngelamar. Gimana dia? Terus kata gurunya gini, kayaknya mereka udah saling suka 5 tahunan ini gitu. Kita juga nggak tahu, Allahu a'lam. 3 Ini kan tahunan. 5 tahunan. Gitu ya. Itu jadi gurunya kasyaf gitu, bisa melihat sesuatu di balik tabir ya. Ini mereka udah saling suka ini 5 tahunan gitu. Udah nikahin aja gitu. Masya Allah. Jadi ayahnya berubah juga bukan karena prinsip-prinsip yang lain, tapi karena taat sama gurunya. Jadi saya juga ke guru, gitu kan. Iya, Mertuanya beliau ke guru, Iya, gitu. iya. Memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu ya begitu. Akhirnya karena rekomendasi itu Iya, Akhirnya diizinkan. diizinkan. Ya udah datang deh dia gitu, pengen tak tes gitu. Masya Allah, indahnya. Datanglah saya. Ini Pertanyaan kisahnya. pertama itu ujiannya gitu dari bapaknya itu. Terangkan kepada saya siapa wali itu gitu. Gitu. Aduh, pertanyaannya siapa itu wali? Waduh, dia lagi nyari wali. Wali kelas, wali murid. Dia lagi nyari wali untuk anaknya gitu. Itu pertanyaan yang gak gampang bagi saya gitu. Ya saya bilang wali adalah orang yang mencintai Allah gitu aja. Apa kamu mencintai Allah? Waduh. Ngelamar anak ulama ya. Ngelamar anak dai. Ya kira-kira begitu pertanyaannya. Dan Akhirnya- prosesnya dari mulai datang itu ke pernikahan jauh. Maret sampai Mei. Oh cepat. Ya, Februari gitu. Mei kita nikah. Iya. Masya Allah. Februari proses ya, Maret lamaran ya. Maret lamaran, kemudian nikahnya Mei. Alhamdulillah. Terus abis menikah, kami dapat kabar Ustadz sama Umi merantau ke Malaysia. Iya. Gimana itu ceritanya? Kenapa Malaysia? Iya, Dan jadi kenapa kan Malaysia? waktu itu ayahnya ngasih syarat. Syaratnya boleh kamu nikahi anak saya, yang penting dia S2. Oke. Maka itu jadi syarat pernikahan bagi saya. Gitu. Saya wajib memenuhi itu sampai dia S2 karena keluarganya keluarga dosen, Iya. keluarga PNS Akademisi, gitu, akademisi. ilmu. Jadi harus S2 anaknya. Gitu. Saya akan kasih anak saya tapi kamu harus Bolehin pastikan anak S2. saya S2. Nah, pada saat itu akhirnya setelah kami menikah gitu, dapat kabar kalau dia beasiswanya diterima di Malaysia. Oke. Jadi waktu pas proses pernikahan itu, Ngajukan beasiswa. saya kan ibaratnya diajak lah kemana-mana sama seorang dosen. gitu kan. Beliau cum laude gitu Masya lulusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, terus kemudian diajuin lah, Yuni mau S2 enggak gitu kan? Kata, ya udah boleh Pak gitu. Ya udah akhirnya si bapak inilah mengajukan beberapa bantu saya untuk dapetin beasiswa gitu ya. Terus beliau bilang, Yun kayaknya dapet nih di Malaysia gitu. Terus saya bilang gini, Pak tapi kuliahnya di Indonesia kan gitu. Iya kuliahnya di Indonesia gitu kata si dosen ini gitu kan. Oh ya udah Pak kalau kuliahnya di Indonesia saya mau. Saya ajukanlah tuh persyaratan dan lain-lain. Semuanya. Begitu fix ternyata kuliahnya di Malaysia gitu. Ya Allah, di kampus Di kampus UTM. UTM Johor. Nah, awalnya nih dosennya Yuni ini marah sama saya terutama gitu. Loh kok nikahnya sama Nasrullah gitu. Emang kenapa? Ini anak udah mau beasiswa ke Malaysia, kenapa sama kamu? Karena dia tahu saya tuh nggak serius dalam kuliah. Gitu. Sama kita.
Sama, Zat. Yang penting lulus aja deh. Ya Allah. Karena yang merekomendasikan dia ke Malaysia adalah guru pembimbing skripsi saya. Iya. Oh alah, Jadi tahu yang yang tahu tahu banget. betul. Track recordnya. Iya, lulus juga karena kasihan Iya, kali. iya, betul. Saya juga sama. Kok IPK. bisa sih kamu nikahnya sama Nasum? Oh, itu. Saya tuh IPK 2,5. Iya. Ya, IPB. Iya. Institut fleksibel banget. Istri saya 3,95. Allah. Sama. Iya. Allah. Jadi akhirnya kok sama Ya, Nasrullah? akhirnya ya udah itu kan udah menjadi perjanjian syarat nikah. Bagi saya itu, waduh, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Sebenarnya dia nggak mau gitu, udahlah nggak usah deh gitu kan. Cuma saya bilang kapan lagi? Iya. Saya nggak Bahagiakan punya. orang tua. Iya. Waktu itu saya cuma ngasih duit dia nikah itu cuma 5 juta gitu. Zaman itu. Zaman itu artinya saya nggak punya duit lah gitu ya sebenarnya. Untuk menikah itu ya udah yang penting ada gitu. Iya. Berapa gitu uang panaik kalau di Iya. orang Bugis itu kan panaik. Panaik, ya. 5 juta itu kecil banget. Zaman dulu aja udah kecil. Iya, tahun Apalagi sekarang. 2001. 2001. 2001, iya. Yang normal waktu itu 30 sampai 50 juta. Itu Iya. normal. Normal. Saya 5 juta. Ya Allah. Nah, terus suruh lagi S2 ya kan nggak punya duit kan. Saya bilang ya udahlah terima aja ini gitu. Aku korbankan semua yang ada di sini. Jadi majalah Al-Iza bisnis saya gitu yang saya lagi jalanin gitu kan, saya jual gitu ke orang lain yang mau mengelola. Iya. Gitu. Akhirnya kita berangkat ke Malaysia dengan Oke. mengorbankan semua yang ada di sini. Makanya nggak mau pulang kalau nggak jadi dokter dua-duanya. Oh gitu awalnya. Waktu itu niatnya Awalnya kayak tidak gitu. akan pulang sebelum dokter dua-duanya. Semulus itukah perjalanan di Malaysia? Nah pertanyaannya di Malaysia, maaf Zat, Maisyahnya apa kerjanya apa dok? Iya, jadinya istri Istri dapat kuliah. beasiswa, Heeh. kuliah. Dia dapat allowance itu 1.000 ringgit waktu itu. Oke. Kemudian saya lontang-lantung 1,5 tahun, Tuh. bolak-balik gitu kan, nggak punya kerjaan. Sempat saya jadi pencuci laundry gitu, 22 bakul sehari gitu. Di Malaysia. Dari Malaysia jam 10 sampai jam 10 gitu. Karena kan nganggur. Nganggur. Maksudnya nggak ada aktivitas. Nggak ada. Aktivitasnya Iya. ini sih apa namanya dakwah Mm-mm. di sana. Di sana kan ada Iya. IKMI, Ikatan Iya. Keluarga Muslim Muslim Indonesia. Indonesia. Sampai saya Iya. dipilih jadi ketuanya Oke, gitu, juga. jadi Iya. ketua Sambil ikatan sambil keluarga. nyuci. Sambil nyuci, pagi nyuci, malam dakwah. Allah. Ke kilang-kilang Ya itu, Ya ke Allah. pabrik-pabrik. Pabrik Iya. Pengorbanan beliau untuk istrinya. Udah isi waktu itu anak Nah, pertama. jadi pada saat itu langsung ngisi kayaknya sebulan 3 gitu. bulan. 3 bulan Oh, cepat 3 ya. bulan. 3 bulan cepat ya. Gitu ya. Jadi kita ngisinya pas di sana. Aduh, gitu kan. Isi gitu kan. Gitu. Alhamdulillah gitu ya. Iya. Perjuangan kita jadinya double gitu. Ya Jadi berapa udah. tahun di Malaysia? Malaysia 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun, 2 tahun bukan? 3,5 tahun total. Oh, total dari totalnya. perjalanan dan Dari lain-lain. perjalanan ya. segala macam. Perjalanannya. Jadi akhirnya saya 1,5 tahun itu saya nggak dapat kerjaan. Setelah itu saya jadi peneliti, asisten peneliti, gitu kan niatnya untuk jadi Itu dokter. begitu Farhah lahir. Iya, Yang anak pertama. gitu Jadi rezeki begitu, kita tuh iya. setelah Farhah lahir, gitu anak pertama saya diangkat jadi asisten peneliti. Bagi saya yang paling penting tuh bukan gajinya karena gajinya itu cuma 600. 600 itu setengahnya gaji kuli di Malaysia. Kuli aja ini setengahnya gitu. Iya, setengahnya. Gitu. Yang penting saya dapat visa dan visa saya gagah gitu, visa profesional. betul. Gitu. Oh. Visa profesional. Soal gaji Soal rendah gaji. itu soal nanti. Iya. Yang penting bisa. Itu bisa. Ya udah akhirnya bisa hidup di sana. Karena waktu itu saya tuh kan kerja Dobi itu di Ya, Adobe namanya. iya Dobi Cuci itu kan sebagai TKI ilegal. Iya. Gitu. Karena bukan visa kerja TKI. Iya. Iya waktu itu kan saya Jadi baru- awalnya baru dapat. Ustadz Nasrullah tuh visanya visa pelancong Sosial, ya? Pelancong. Iya. Yang sekian Iya. bulan harus keluar Iya. gitu ya. Betul. keluar masuk Dan keluar zaman masuk. itu zaman Iya. banyak TKI bermasalah Iya, kan. iya, iya. Terus satu nggak dikejar-kejar sama imigrasi. Dikejar. Allah Akbar. Jadi tahu-tahu Oh, ada polisi yang pasti. mau ngambil ini nih apa? Laundry. Laundry. Di- Awak di mana? Ya. Ipo Perak. Gemeteran. Iya, betul. Ipo Perak. Besoknya dirazia tempat itu. Oh, Dan pas banget besoknya visa saya habis. itu. Saya ke Batam.
keluar dulu lari ke Batam. Iya. Saya Dia lagi ke bolak-balik Batam. Dirazia Balik tempat back. itu. Salah satunya mungkin karena ya itu si Ada- polisi itu kan udah kelihatan ada polisi di Iya, mana-mana. kejam waktu itu zamannya. Pas saya keluar dari Batam, pulang, loh kok nggak ada teman-teman Ya Allah. saya, Heeh. gitu. Pada kemana? Ditangkepin. Gue yang bebas ke Batam. Terus balik lagi dari Batam. Iya, ya setelah dari Keluar, Batam kan balik, masuk lagi. Heeh. gitu. Terus beberapa hari aja itu setelah itu nyuci udah nggak kuat, gitu. Takut ketangkep. Luar biasa. Kalau ingat-ingat dulu tuh ya, Iya, seru. betul. Masya Ya, Allah. akhirnya pada saat itu istri habis biaya beasiswanya. Beasiswanya. Saya juga nggak cukup, cuma 600, minta dinaikin aja 700 aja nggak Susah. ada anggarannya. Ya udah, ini nggak bisa kita hidup nih dengan anak 2. Waktu itu istri udah hamil yang kedua. Hamil yang Masya kedua. Allah, ada lagi Allah. adiknya. Itu rezekinya. Waktu dulu lahiran yang Mm-mm. pertama itu cuma 400 ringgit biaya lahiran. Heeh. Pas yang kedua 1.000 ringgit. Oh ya Allah. Sementara gaji saya cuma 600 kan, dia udah nggak ada 0. Minus. Aduh, udah nggak kuat dah. Hitung-hitungan segala macam. Yuk kita pulang kapan? Besok saya bilang. Hamil tua. Iya. Berapa HPL-nya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi lahiran. 2 minggu lagi lahiran. Langsung cabut. Tapi S2-nya selesai. Enggak. Allah. Ini keputusannya Dada. Waktu itu, ya yang penting selamat hidup dulu. Iya. Skripsi nanti belakangan deh. Setelah itu kita nego sama dosen Sama dosen. pembimbingnya. Rencananya gitu. Bisa nggak itu dikerjakannya di Indonesia? Gitu. Ternyata dosen pembimbingnya nggak mau. Jadi Yuni kita harus balik. pulang Gitu. gitu kan, kita pulang tuh waktu itu lahiran kan akhirnya saya tuh ya. Lahiran, Sudah yang lahir kedua bayi, ngurus bayi. gitu ya. Terus Kedua. kemudian saya telepon lah sama dosen saya. Kan sebenarnya penelitian saya kan karena saya kimia, itu kan penelitian kan. Jadi penelitiannya tuh udah beres gitu. Cuma Oke. tinggal nulis sama tinggal aplikasi ke sampel lingkungan gitu. Terus saya bilang sama dosen saya, dokter boleh nggak saya ini nih part time. Jadi saya kerjakan di Indonesia atau saya nulis di Indonesia, nanti saya ngambil sampel di Malaysia gitu kan. Maksud saya gitu. Ternyata Nggak pensyarah boleh. saya nggak boleh Oh, gitu. ya Nggak Allah. bisa. Kalau Yuni nak selesaikan Yuni kena datang ke Malaysia gitu. Terus saya mikir banget ya karena anak saya masih kecil, ada 2, si adik itu masih bayi ya, masih berapa bulan gitu kan. Saya nggak sanggup gitu. Saya nggak sanggup buat pergi ke Malaysia. Sementara gitu. ini adalah permintaan orang tua untuk Iya. S2. Iya, udah syarat Gitu. nikah kan. Saya juga galau tuh. Ya. Waktu itu akhirnya saya paksa dia. Saya paksa dia gitu kan. Dengan berbagai macam cara akhirnya saya dapat tuh uang gitu kan 10 juta. Habis jual motor waktu itu. Masya Allah. Jual motor, tapi motornya nggak jadi motor Cicilan. kreditan saya jual ke orang gitu. Biar saya yang nyicil ya itu ini karena istri saya perlu ke Malaysia saya bilang gitu. Ya 10 juta. Waktu itu kita hidup itu dari ngajar privat. Iya, karena kan anak-anak MIPA ya. Iya. Jago matematika, Iya. jago fisika. Udah saya bilang nih gitu kan ada duit gitu kan kamu ke Malaysia gitu kan. Udah dibeli belum tiket waktu itu ya? Udah. Habis dia beli tiket Udah pergi. beli tiket pergi gitu kan. Dia sendirian biar saya yang jaga di sini. Malamnya itu demam. Saya tuh demam 3 Demam hari. tinggi. Demam tinggi, panas, Iya. stres. Gitu kan. Oh iya, mau ninggalin suami sama mau ninggalin anak-anak suami masih sama kecil-kecil, anak-anak, bayi gitu kan. pula Dan ya. nggak punya uang juga. Dan artinya nggak ada yang pendukung kita nggak ada gitu Iya, loh. orang tua benar-benar nggak bisa support, gitu. Maksudnya tuh nggak bisa support, nggak ada dana, Iya. gitu. Orang tua tuh nggak punya Ya dana juga, gitu. Jadi di otak saya tuh kayak sebuah ujian yang sangat besar banget dan saya nggak sanggup gitu. Cuma saya nggak berani ngomong sama orang tua, gitu. Jadi akhirnya ya itu sakit gitu ya, demam panas tinggi 3 hari gitu. Kemudian akhirnya setelah demam tinggi itu orang tua bilang ya udah deh kalau Yuni nggak mau pergi ya udah gitu. Akhirnya diikhlaskan sama orang tua. Karena saya pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya udah berusaha sebagai suami memenuhi syarat nikah. Iya, dan berjuang banget untuk itu. Yang bikin saya terenyuh tuh dia telepon kan, Bi jangan pulang gitu kan. Ini ada debt collector banyak gitu kan. Biar aku hadapi gitu. Itu tuh kayak ya Allah istri saya lagi hamil tua gitu. Itu tuh malam itu saya di musola nangis saja gitu. Ya Allah saya kayak nggak berdaya ya Allah gitu. Cuma kayak gitu perasaan nggak berdaya tapi dulu marah. Sekarang udah nggak bisa marah.
sampai udah nggak boleh marah sedikit pun gitu terhadap takdir Allah gitu, terhadap orang yang kejadian seperti itulah. Jadi ya pada saat itu ya Allah aku nggak berdaya, maafkan aku yang salah gitu. Nah pada saat itu ego saya dijatuhkan sejatuh-jatuh, dan saya merasa bahwa salah satu yang membuat rezeki kita tertahan tuh ego. Gitu, egonya tinggi banget pada saat itu saya. Nah pada saat itu ya udah Allah habisi saya sampai ego saya sangat rendah. Nah pada saat itu saya ketika ditelepon istri saya, ya Allah saya kok nggak berdaya sekali ya gitu. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak. Saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu bapak jahat gitu. Bapak kenapa pergi gitu. Mereka udah besar gitu. Kenapa bapak milih mereka? Aku tuh masih kecil, masih butuh bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu? Maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu, sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan bapak, gagal terus gitu. Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama bapak. Kok bapak kayak gini gitu? Kok bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu. Kenapa bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya. Dan alhamdulillah saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.